Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Ta'arrudun listiqbalin wa adadi raka'atin lil khuruji min khilafi man aujabat ta'arrud lahuma. Wa ta'arrudun, dan disunnahkan ta'arrud, ya, menampakkan listiqbalin, pada istiqbal, ya, menghadap, wa adadi raka'atin, dan bilangan rakaat-rakaat. Dalam niatnya itu ada kalimat, ya, mustaqbilal kiblati itu. Terus ada adadi rakaat juga disebutkan. Jadi arba'a raka'atin, misalkan raka'ataini, ya, itu disebutkan dalam kesatuan niat. Alasannya lil khuruji, karena keluar, min khilafi man, dari perbedaan ulama, keluar min khilafi man, dari perbedaan ulama, aujaba, yang mewajibkan siapa man, at-ta'arrud, pada ta'arrud, ya, pada ta'arrud, pada menampakkan lahuma, pada istiqbalin, wa adadi raka'atin. Selanjutnya juga disunnahkan wa sunnah nutqun bimanwiyin qabla takbir liyusa'idal lisanul qalba wa khurujan min khilafi man aujabahu. Wa sunnah, dan disunnahkan apa, nutqun, mengucapkan, ya, mengucapkan bimanwiyin, dengan salat yang diniati atau yang diniati. Kapan itu? Qabla takbir, sebelum takbir, sebelum takbiratul ihram. Ada bahasa lain at-talaffuz, ya, at-talaffuz bin niyat. Ini juga disunnahkan. Niat yang wajib itu kan ada di dalam hati. Jadi nawaitu atau usolli misalnya, itu ada dalam hati. Itu yang wajib. Yang makrunan, ya, makrunatan itu bersamaan dengan awal pekerjaan. Nah, talaffuz ini melafatkan, ya, atau di sini anutku itu dilakukan sebelum takbiratul ihram, ya. Dilafatkan. Jadi misal usolli fardhus subhi raka'ataini, disuarakan. Selesai baru takbiratul ihram, Allahu akbar. Ketika takbiratul ihram, di dalam hatinya niat. Nah, itu niat yang wajib itu. Nah, ini yang sunnah. Sebelum takbiratul ihram itu sunnah talaffudun niyah, ya. Apa alasannya ini kok disunnahkan? Liyusa'idal lisanul qalba, ini. Liyusa'ida, agar membantu. Liyusa'ida, agar membantu al-lisanu, apa lisan, al-qalba, pada hati. Al-qalba, pada hati. Membantu untuk bagaimana lisan ini, ya, membantu hati untuk mencapai konsentrasi dalam sholat, mencapai kehusuan. Karena yang namanya khusyuk, konsentrasi itu, atau menghadirkan hati,
Jadi istihdharul qalbi fi shalah, menghadirkan hati dalam sholat ini kan butuh apa ya? Butuh keseriusan. Konsentrasi itu apa namanya? Butuh keseriusan pertama karena pasti orang yang melaksanakan sholat itu dikelilingi oleh setan yang berusaha untuk bagaimana sholatnya itu tidak berkualitas, kan begitu ya, digoda bagaimana pikirannya kemana-mana. Itu kan sampai ada penjelasan apa, hal-hal yang tidak dipikirkan, hal-hal yang tidak pernah terpikirkan di luar sholat itu kadang menjadi terpikirkan, menjadi apa namanya ya, bayangan pikiran, melamun, melantur kemana-mana ketika sholat. Ya, coba perhatikan ketika sholat. Kadang saya pikiran langsung engak kancana saya tepan apa, budak remer dan macam-macam pikiran kemana-mana. Padahal ketika ada sholat kita tidak ada pikiran seperti itu. Siapa yang mengajak ke sana, ngajak untuk apa pikirannya berekreasi kemana-mana itu? Kalau bukan setan. Nah, makanya harus berusaha memang, ya, berusaha. Lah, apa namanya, istihdharul qalbi, menghadirkan hati dalam sholat. Ya, kita ini dalam sholat, nah, gitu kan, menghadirkan dalam sholat mencapai tingkat khusyuk, misalnya, meskipun itu minim, itu memang harus ada usaha. Harus ada usaha. Kita jangan menyerah, Pak, pokoknya bojong, pokoknya menghilangkan, menggugurkan kewajiban misalnya. Ya. Pokoknya bojong misalnya. Nah, itu kan berarti apa namanya? Kalah, ya. Kalah sebelum berperang namanya. Ya, berusaha bagaimana kita bisa konsentrasi gitu. Bahwasanya kita ini berada dalam kondisi di mana kita ini sowan kepada Allah, ya, bermunajat, berkomunikasi kepada Allah. Lah itu yang paling mudah ketika takbiratul ihram, ya, ketika takbiratul ihram. Makanya konsentrasi itu. Lah ketika sudah masuk di dalam sholat itu hukum repot, sudah kemana-mana pikiran lah, ya. Sehingga hal-hal yang tidak pernah dipikirkan ketika sholat itu tak penting dulu. Pas detik lamunan dalam sholat, saya ingat akan jana saya lambo apa misalnya. Nah ini makanya di sini dalam madhab ini sunnah talaffuz bin niyat itu, agar lisan ini membantu hati untuk mencapai pada khusyuk itu. Alasan yang kedua, wa khurujan, dan karena keluar. Khurujan karena keluar min khilafi man, dari perbedaannya ulama. Perbedaannya ulama, aujabu yang mewajibkan siapa man, hu kepada an-nutqa. Ya, hu kepada an-nutqa. Walau syakka hal ata bi kamalin niyati aula aw hal nawa dhuhran aw asran fa in dzakara ba'da tuli zamanin aw ba'da ityanihi bi ruknin walau qawliyan kal qiraati batalat salatuhu aw qablahuma fala. Walau syakka, seandainya ragu-ragu siapa musalli atau man, ya, seandainya ragu-ragu siapa man, ragu-ragu hal ata apakah telah melakukan, hal ata apakah telah melakukan siapa man bi kamalin niyati, dengan sempurnanya niat, aula atau tidak, au hal nawal dhuhran aw ausran. Ini yang kedua ragu-ragunya. Au atau hal nawa, apakah niat siapa man, apakah niat siapa man zuhuran pada zuhur, atau asran atau asar, ya,
niat. Fa in dzakara, jadi ragu-ragunya di sana. Fa in dzakara, jika ingat siapa man. Fa in dzakara, jika ingat siapa man ba'da tuli zamanin, setelah lamanya waktu. Setelah lamanya waktu, au ba'da ityanihi, atau setelah melakukannya man, atau setelah melakukannya man biruknin, dengan satu rukun, walau kaulian, walaupun rukun kauli, berarti Fatihah kan ya. Walaupun rukun kauli, kal qiraati, seperti membaca Fatihah. Kal qiraati, seperti membaca Fatihah. Gimana? Batalat sholatuhu, batalat maka batal. Batalat maka batal sholatuhu, apa sholatnya man. Ya. Wa illa au qablahuma fa'ala, au qablahuma, atau sebelumnya. Ini sebelumnya tuhuli zamanin au wa ba'da ityanihi, ya. Sebelumnya ini, sebelumnya tuhuli zamanin au ba'da ityanihi. Fala, maka tidak batal. Fala, maka tidak batal. Makanya kalau ragu-ragu dalam niat itu, ragu-ragu dalam niat, mending apa namanya ya, mending langsung diulangi niatnya. Jangan sampai dibiarkan, kan apa itu menghantui, kadang membuat, ya namanya setan kan mencari celah dalam sholat itu. Ya, memang was-was itu salah satu dari upaya setan untuk membuat sholatnya orang tidak khusyuk. Ya, tidak khusyuk. Kadang terlalu hati-hati itu membuat orang was-was, bisa itu bagian dari upayanya setan. Jadi itu. Makanya ketika ragu dalam niat, misalnya niat saya sudah sempurna apa enggak, jangan diulangi lagi saja biar tidak terus ya. Setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar, ragu misalnya. Ini niatnya tepat apa enggak? Niatnya sehingga ya ulangi oleh sempurna. Maksudnya di sini ragu-ragunya itu seperti saya barusan niat duhur apa asar ya, gitu kan. Tak wadah takbir boleh, gitu kan. Marilah. Gitu kan. Kalau dibiarkan terus was-was, ya di dalam sholat, ya mikir niat apa jang berapa? Asar duhur, dia tak pilih sih was aja. Seperti itu. Atau niat saya sempurna apa enggak nih ya, ingat pada orang, takbir boleh, marilah. Itu maksudnya kan. Ya kalau dibiarkan seperti itu sampai sudah melaksanakan rukun, kalau dibiarkan secara fikihnya ya batal sholatnya, karena niatnya tidak jelas dalam hatinya gitu loh. Niatnya tidak jelas. Ya kan tahu kan ya orangnya, dirinya yang tahu. Makanya pentingnya biar tidak terjadi kesalahan dalam hati itu kan, bisa dibantu melalui lisan, dilafatkan dulu. Jadi perlunya melafatkan niat itu akhiring hati, akhiring pikiran, biar fokus, biar sadar abek tepan asolan akhiring. Orang moro takbir misalnya beda, ya butuh keahlian khusus itu, nyampe langsung takbir. Ya memang yang enak itu memang apa ya, ketika
melatih. Jadi ketika mau sholat berjamaah, misalnya ketika mau sholat, seperti kalian berangkat dari kamarnya atau dari mana itu, ya, ketika sudah iqomah jalan ada yang di sini misalnya, ya sudah itu langsung konsentrasi, fokus, abek tepana sholat. Nah, yang bikin kacau ini kan kadang-kadang ketika mau sholat kita boleh syakojok kan mengganggu itu. Boleh syakojok, boleh saya apa nih macam itu. Lah itu mengganggu konsentrasi temannya, menghadirkan hati dalam sholat itu sulit. Tambahin kanjana kojo ya. Dalam kondisi hening saja, kondisi sendirian saja itu sulit. Tambahin suasana yang gaduh, tambah repot. Makanya salah satu tata krama dalam sholat itu kan pakai baju itu diusahakan pakai baju yang polos. Kalau dalam sholat berjamaah ya pakai baju yang polos umumnya itu. Nah itu agar tidak ada celah bagi setan untuk menggoda makmum yang ada di belakangnya. Ya, kalau di makmum itu misal ada salah satu makmum pakai baju ada tulisannya, ya, tulisannya pas membuat orang ketawa misal. Ada tulisan pas saya anak mama misalnya, itu kan macam-macam sekarang gitu ya. Ada tulisan emang kamu siapa misalnya. Ada tulisan gitu di bajunya. Ada berdekomper orang misalnya. Nah, ketika orang takbir usuk sudah ya, pas di belakangnya Allahu Akbar, ngapa kun ngabuzakin ada beberapa tulisan. Lah kan akhirnya Pak. Ya, terbawa suasana. Sajan bi setan saja nih pelapai bi setan. Ya. Kemana-mana sudah pikirannya ya. Nah, itu kenapa kok ulama menganjurkan pakai baju yang polos biar tidak mengundang setan untuk ya membuat celah, menghilangkan kekhusyuan. Wa tsaniha takbiru taharrumin. Iya, wa tsaniha adapun nomor 2-nya arkan. Wa tsaniha adapun nomor 2-nya arkan takbiru taharrumin ialah takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini rukun yang kedua. Lil khabari karena hadis al muttafaqi alaihi yang muttafaq alaihi atau yang disepakati, yaitu idza qumta ila sholati fakabbir. Idza qumta apabila melaksanakan siapa kamu ila sholati pada sholat, fakabbir maka bertakbirlah kamu. Summiya bidzalika li'anna al-musalliya yahrumu alaihi bihi ma kana halalan lahu qablahu min mufsidatis sholati. Summiya dinamai apa takbir? Summiya dinamai apa takbir bidzalika dengan itu taharrum atau ihram ya. Kenapa kok dinamakan takbiratul taharrum atau takbiratul ihram? Alasannya li'annal musalliya karena sesungguhnya musalli orang yang sholat yahrumu ialah haram alaihi atas musalli bihi sebab takbir taharrum ya ma apa sesuatu karena yang ada apa mahalalan ialah halal lahu bagi musalli qablahu sebelumnya taharrum atau sebelumnya takbir taharrum. Bayani ma min mufsidatis sholati berupa
beberapa yang merusak sholat. Jadi dinamakan takbiratul ihram atau takbiratul taharrum karena dengan bertakbir itu maka orang yang sholat itu ya haram hukumnya ya hal-hal yang sebelumnya taharrum, hal-hal yang sebelumnya taharrum itu halal. Ketika masuk ke takbiratul taharrum maka semuanya haram karena dalam kondisi sholat itu. Terus wa ju'ila fatihatas sholati liyastahdhiral musalli ma'nahu ya addal ala uzmati man tahayya li khidmatihi hatta tatimma lahul haibatu wal khusyu'u. Waju'ila dan dijadikan apa takbir taharrum, dijadikan apa takbir taharrum fatihatul sholati pada pembukanya sholat. Pada pembukanya sholat, kenapa kok dijadikan sebagai pembuka sholat takbiratul ihram itu? Dia stahdiro agar menghadirkan, liyastahdiro agar menghadirkan al-musalli siapa orang yang sholat maknahu pada maknanya takbir ya, maknanya takbir adzalla yang menunjukkan ala uzmati man atas agungnya zat tahayya yang bersiap-siap li khidmatihi untuk bersiap-siap li khidmatihi untuk berkhidmah berkhidmah pada man zat Allah, maksudnya berkhidmah pada man hatta tatimma sehingga sempurna sehingga sempurna lahu bagi musalli al-haibatu apa rasa segan ya. Haibah itu takut yang karena segan. Perasaan takut cangkolang, songkan itu bukan ketakutan yang nggak takut kecoba, takut kebocong, bukan itu. Ya. Takut yang disertai dengan segan. Ya segan. Ya. Kan ada takut yang ketika suan kepada kiai saking luar biasanya itu menatap wajahnya ini kita ya itu gimana tidak bisa dibayangkan seperti itu. Haibah, sungkan ya, sungkan, segan. Wal khusyu'u dan khusyuk. Wa min thamma zida fi takarrurihi liyudawwima istishaba dzainika fi jami'i salatihi. Wa min thamma dan dari sana zida ditambahi apa fi takarrurihi di dalam takarrur mengulang-ulangi takbir ya. Mengulang-ulangi takbir apa alasannya? Liyudawwima agar melanggengkan siapa musalli istishabadzainika pada ini keberlangsungan atau memberlangsungkan ini haibah dan khusyuk ya, memberlangsungkan atau keberlangsungan haibah dan khusyuk. Istishabadzainika ini haibah dan khusyuk fi jami'i sholatihi di dalam semua sholatnya musalli, di dalam semua sholatnya musalli. Inilah menjadi alasan ya kenapa takbir itu bukan hanya dibaca ketika takbiratul ihram saja. Jadi Allahu Akbar, lafaz Allahu Akbar bukan hanya dibaca ketika pembuka saja takbiratul ihram, tapi juga dibaca ketika intikal,
ya perpindahan rukun atau dikenal dengan takbir intikal. Ya sama lafadznya kan, ketika mau ruku Allahu akbar, ya i'tidal sami Allahu liman hamidah, mau sujud Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, itu ada rahasianya, bukan bunyi perakun Allahu akbar, ada rahasianya. Ya. Kadang letak macas misalnya sebulan sunnah. Saya perpindahan itu. Lesengkah. Jadi yang mau mengeluarkan lafaz Allahu akbar ketika takbir, ketika intikal, ya. Lah saya kebik colok de males pendet kan. Ya. Ya mun tak setan saya kuda. Lala akeh kebai. Ya pada pun mengeluarkan Allahu akbar. Nah itu kan setan. Nah itu ada gunanya itu di situ meskipun sunnah. Apa diantaranya adalah untuk memberlangsungkan kondisi diri, kondisi jiwa ini agar selalu merasa haibah dan khusyuk di dalam sholat sampai selesai sholatnya. Ya, mentepan enggak, ya mentepan melamun ya berakun aswara, tapi tidak apa-apa kan, tidak apa-apa. Ya namanya orang sholat itu semampunya kita, bagaimana bisa khusyuk. Yang penting ada usaha. Soal kalau setan ya biasa menodik, memang sudah godaan itu. Ya. Yang penting ada usaha. Dan naktafi ila huna, wallahu a'lam.